Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ingin menyelesaikan suatu tugas keterampilan dalam mata pelajaran ekonomi, yaitu tugas makalah. Di sini ada cara membuat makalah. Nanti bisa dilihat, bisa dibaca. Ya, kemudian ada contohnya di situ. Cara membuat makalah. Pertama adalah struktur makalah. Bisa dilihat struktur makalah. Setelah mengetahui pengertian dan berbagai jenis makalah, kamu mulai mengenal berbagai tahapan dalam membuat makalah. Namun sebelum menuju proses cara membuat makalah, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu seperti apa struktur agar memudahkan kamu dalam penyusunannya nanti. Nah, di sini bisa dilihat, di situ ada contoh cover makalah. Ya, jadi nanti cover makalahnya bisa seperti ini atau yang lain, tidak jadi masalah. Nah, cover adalah sampul dari makalah yang memuat judul, logo, identitas penulis, serta tempat dan tahun terbit. Untuk bagian cover, sebaiknya penulisan menggunakan aturan rata tengah, ya, atau kalau di komputer itu center, agar cover terlebih rapi. Nah, di sini ada contoh covernya tadi. Ya, jadi kalau misalnya ya enggak punya laptop, komputer, itu bisa ditulis tangan tapi dengan rapi. Nanti lambangnya itu bisa digunting baru ditempel. Nah, yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar juga merupakan salah satu bagian yang harus ada di sebuah makalah. Sesuai namanya, fungsi dari kata pengantar adalah sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang kamu buat. Cara penulisan kata pengantar pun bermacam-macam. Ya, di sini bermacam-macam. Ini contohnya bisa dibaca, bisa diawali dengan puji syukur dan seterusnya. Nah, kemudian moto. Yang tiga ini moto. Moto adalah kalimat, frasa atau kata yang digunakan sebagai semboyan, pedoman atau prinsip sesuai maknanya. Moto atau moto banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada contoh moto. Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya. Bercita-cita dan berusaha mewujudkannya adalah ciri orang yang sukses. Belajar tidak selalu dari buku. Lingkungan juga bisa membuat kita mengambil pelajaran. Kemudian raihlah cita-citamu setinggi langit. Nah, itu tadi. Jadi banyak yang lain-lainnya. Kemudian daftar isi. Ini daftar isi. Daftar isi merupakan sebuah halaman yang memuat informasi halaman dari konten sebuah makalah. Untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu, maka kamu harus memberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun subbab di makalah kamu. Nah, kemudian ini daftar isi. Ya, jadi daftar isinya itu untuk pembuatan makalah ini itu mulai dari bab 1. Ya, jadi mulai dari pendahuluan. Situ ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, kemudian ini bab 1 ini adalah konsep dasar ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, dan seterusnya. Yang kemudian bab 2
permasalahan pokok ekonomi. Ya, bab 3 itu adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi atau peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian bab 5 itu keseimbangan dan struktur pasar. Itu ada pada buku paket. Ya. Nah, di sini ada contoh daftar isi. Ini semua, ini kemudian ada penutup sampai bab 6. 6 ini ya bab 5 ya. Jadi sampai bab 5 itu bank sentral, sistem pembayaran ya dan alat pembayaran. Kemudian berikutnya itu bab 3 adalah penutup, kesimpulan dan saran. Nah, kemudian tujuan. Sesuai namanya, tujuan merupakan bagian yang berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut. Ya, jadi ini tujuannya apa Anda membuat makalah tersebut. Nah, di sini ada contoh tujuan masalah. Kemudian pembahasan isi. Ya, pembahasan isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Maka ini berisi urian pokok dari permasalahan yang kamu bahas. Tentu saja pembahasan di bagian isi ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang telah kamu buat sebelumnya. Kita lanjutkan lagi penjelasan pembahasan isi. Sini bisa dilihat untuk penjelasan pembahasan isi seperti apa contoh. Ini adalah bab 2 pembahasan konsep dasar ilmu ekonomi, itu bisa dibaca. Kemudian kesimpulan berisi tentang summary atau ringkasan tentang hasil pembahasan makalah kamu. Jadi yang kamu bahas itu disimpulkan. Saran ini merupakan bagian yang ditujukan kepada pembaca. Jadi pembaca itu apa? Ini ada contoh-contoh saran ya untuk menciptakan situasi yang mendukung pelunasan lapangan kerja, perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produksi tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, di sini ada pemerintah harus berupaya. Itu bisa penutup. Bagian penutup biasa terdiri dari subbab, bab kesimpulan dan saran. Nah, itu ada contohnya juga. Ya. Kemudian makalah tersebut bisa diketik, misalnya ada laptop atau komputer, tapi kalau memang tidak memiliki sama sekali, itu bisa ditulis tangan di kertas double folio. Ya, jadi materinya itu bisa didapatkan jadi semuanya di buku paket bab 1 sampai bab 5. Ya, jadi itulah tadi pembahasan mengenai pembuatan makalah. Makalah ini harus dikumpul ya paling lambat itu sebelum semisal. Jadi Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.